Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya mengakui bahwa sistem pertahanan udara negaranya ikut berkontribusi dalam jatuhnya pesawat Azerbaijan Airlines pada Desember 2024. Ia menyatakan bahwa dua rudal anti pesawat yang ditembakkan untuk menarget sasaran militer meledak di dekat pesawat komersial tersebut, menyebabkan kerusakan fatal. Dalam pertemuan dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Putin berjanji akan memberikan kompensasi kepada korban dan menindak pejabat yang bertanggung jawab atas insiden tragis ini. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keandalan sistem pertahanan udara Rusia dan implikasi keselamatan penerbangan sipil di zona konflik. Terus ikuti kanal kami untuk detail penyelidikan, reaksi Azerbaijan, dan implikasi politik dari pengakuan mengejutkan ini. Polandia telah mengerahkan pasukan militer dan polisi perbatasan ke kawasan perbatasan dengan Jerman dan Lituania dalam langkah untuk memperketat kontrol dan mengatasi lonjakan migrasi ilegal. Mulai 5 Oktober 2025 hingga 4 April 2026, unit militer dan polisi militer akan bertugas menjaga keamanan di perbatasan, membantu petugas pengawas perbatasan, serta melakukan pemeriksaan selektif di titik-titik rawan yang telah ditentukan. Langkah ini diambil setelah lonjakan arus migran melalui rute Baltik ke Eropa Barat, dikaitkan dengan ketidakstabilan regional dan dugaan penyalahgunaan jalur migrasi ilegal. Pemerintah Polandia menyebut tindakan ini sebagai upaya menjaga kedaulatan negara dan keamanan publik. Meski Schengen membatasi pembatasan perbatasan antar negara anggota, Polandia menganggap kondisi saat ini sebagai keadaan darurat yang sah untuk sementara waktu. Kedepannya, efektivitas langkah ini akan diuji, terutama bagaimana Polandia mampu menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan kebebasan bergerak yang dijamin oleh zona Schengen. Simak terus kanal kami untuk update lanjutan. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menawarkan paket konsesi eksplorasi minyak kepada Amerika Serikat sebagai jalan untuk meredakan ketegangan dan menghentikan tekanan militer Washington di perairan Venezuela. Maduro menyebut bahwa Venezuela siap membuka proyek minyak dan emas untuk perusahaan-perusahaan AS, termasuk memberi hak saham mayoritas, sebagai bagian dari negosiasi rahasia yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Namun, pemerintahan AS menolak tawaran tersebut, sambil mempertahankan retorika tentang perubahan rezim dan keterlibatan rezim Maduro dalam jaringan narkotika, tuduhan yang dibantah keras oleh Caracas. Di tengah kampanye militer AS terhadap kapal-kapal di lepas pantai Venezuela atas dalih pemberantasan narkoba, Maduro menyebut tindakan tersebut sebagai invasi langsung yang bertujuan melemahkan kedaulatan negaranya. Signifikansi tawaran ini tak bisa diabaikan. Jika AS menerima, ini akan mengubah dinamika geopolitik di kawasan, memicu reaksi keras dari sekutu Venezuela dan pesaing global. Apakah konsesi minyak ini menjadi pintu perdamaian atau sekadar manuver diplomatik besar? Presiden Prancis Emmanuel Macron terjebak dalam krisis politik semakin dalam setelah pengunduran diri Perdana Menteri Sébastien Lecornu hanya 27 hari menjabat, catatan masa jabatan Perdana Menteri terpendek dalam sejarah modern Prancis. Lecornu sudah mencoba merajut konsensus melalui koalisi baru dengan partai konservatif dan sentris, dengan fokus pada pengesahan anggaran dan penyelesaian status Kaledonia baru. Namun upaya itu gagal meraih dukungan dari oposisi yang justru menolak terlibat. Marine Le Pen dan Jordan Bardella dari Partai National Rally menolak undangan diskusi dan menuntut agar parlemen segera dibubarkan serta diadakan pemilu baru. Di tengah tekanan ini, Macron semakin terisolasi politik. Dengan koalisi runtuh dan jemembara pilihan terbatas, Presiden sekarang menghadapi pertaruhan besar atas legitimasi dan masa depan pemerintahannya di tengah ketidakpastian yang tak biasa. Pantau terus kanal kami agar Anda mendapat update terbaru tentang skenario darurat, dinamika partai, dan arah politik Prancis selanjutnya. Amerika Serikat telah menggelontorkan bantuan militer sebesar 21,7 miliar dolar Amerika, sekitar 360 triliun rupiah, ke Israel selama 2 tahun konflik di jalur Gaza. Data ini diungkap dalam laporan proyek Costs of War dari Watson School of International and Public Affairs, Brown University. Paket bantuan ini makin diperjelas saat laporan menyebut bahwa senjata-senjata A seperti bom, rudal, pesawat tempur, dan helikopter menjadi inti operasi militer Israel di Gaza dan wilayah sekitarnya. Selain angka pokok itu, terungkap bahwa total pengeluaran AS yang mencakup operasional keamanan di Timur Tengah lebih luas, termasuk di Yaman, mencapai antara 31,35 dolar Amerika hingga 33,77 miliar dolar Amerika dalam periode yang sama. Laporan juga mencatat bahwa konflik ini sudah menelan korban jiwa besar. Lebih dari 67.000 orang tewas dan hampir 170.000 luka-luka di Gaza berdasarkan data otoritas kesehatan Palestina. Bantuan sebesar ini memicu perdebatan, apakah bentuk dukungan ini memperpanjang konflik atau menjadi jalur diplomasi sekaligus tanggung jawab politik dan hukum. Pantau terus kanal kami untuk analisis mendalam tentang efektivitas bantuan militer, reaksi internasional, dan dampaknya terhadap situasi kemanusiaan di Gaza. Militer Ukraina mengakui bahwa sistem pertahanan rudal Patriot buatan Amerika Serikat sekarang makin kewalahan menghadapi rudal balistik Rusia. Yuri Ignat dari Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa rudal-rudal Moskow kini melesat di lintasan kuasi balistik, terbang seperti rudal balistik pada awalnya, kemudian berubah arah di udara, sehingga sulit diprediksi.
Persentase keberhasilan sistem Patriot dalam mencegat rudal Rusia kabarnya sudah merosot dari sekitar 42% menjadi tinggal 6% dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini disebabkan Rusia yang mengupgrade rudal mereka dengan perangkat lunak baru dan manuver ketika mendekati target. Ukraina sendiri punya keterbatasan jumlah baterai Patriot. Dengan jumlah yang sedikit dan kebutuhan tinggi menghadapi serangan rudal Rusia, setiap kegagalan intersepsi menjadi sangat kritis. Perubahan taktis Rusia ini memicu kekhawatiran bahwa pertahanan udara Ukraina dan dukungan sistem Barat harus segera ditingkatkan agar bisa menghadapi tantangan teknologi rudal yang terus berkembang. Simak terus kanal ini untuk update terbaru tentang respons Ukraina, perubahan teknologi militer, dan bagaimana aliansi Barat akan bertindak menghadapi efisiensi pertahanan udara yang semakin menurun. Ukraina menyatakan bahwa pasokan rudal jelajah Tomahawk dari Amerika Serikat dapat dijadikan alat tekanan strategis terhadap Rusia dalam mencari kesepakatan damai. Yakor Cherniev, Wakil Ketua Komite Keamanan Nasional Ukraina, menyebut bahwa dengan menyerang target-target strategis di wilayah Rusia, Moskow akan dipaksa membuka dialog perdamaian. Cherniev menambahkan bahwa sistem ini akan digunakan dengan hati-hati, tidak serangan besar secara serempak, melainkan peluncuran bertahap untuk menguji reaksi Kremlin. Dengan demikian, Ukraina berharap dapat memanfaatkan kemampuan jarak jauh sebagai bargaining chip dalam negosiasi diplomatik. Pernyataan ini muncul di tengah diskusi global tentang eskalasi konflik dan bagaimana dukungan senjata Barat akan mengubah peta kekuatan medan perang. Negara-negara Barat diimbau untuk tetap mendukung Ukraina dalam konflik melawan Rusia selama minimal 3 tahun ke depan. Pernyataan ini datang dari pejabat tinggi Polandia, yang menegaskan bahwa pendanaan dan peralatan militer jangka panjang sangat penting untuk memastikan kemenangan Ukraina. Alasan utama di balik permintaan ini adalah bahwa Ukraina perlu memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan institusi pemerintahan, militer, dan industri pertahanan selama periode panjang. Tanpa dukungan yang konsisten, pihak Ukraina akan kesulitan mempertahankan posisi di medan konflik. Pakar ekonomi menambahkan bahwa total bantuan yang telah dialokasikan selama 3 tahun terakhir mencapai ratusan miliar euro. Namun, meski angkanya besar, dukungan tersebut dinilai masih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan negara yang sedang bertahan dalam perang skala penuh. Langkah ini menandai bahwa konflik Ukraina-Rusia bukanlah perang singkat, melainkan pertarungan panjang yang membutuhkan strategi dan komitmen internasional berkelanjutan. Simak terus kanal kami untuk perkembangan lanjutan tentang dukungan Barat, respons Rusia, dan implikasi geopolitik di masa depan. NATO memulai latihan nuklir tahunan bernama Steadfast Non di Belanda dengan skenario perang nuklir sebagai respons terhadap potensi invasi oleh Rusia. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa tujuan latihan ini adalah untuk memastikan kredibilitas sistem penangkal nuklir aliansi tetap seefektif mungkin, dan mengirimkan sinyal yang jelas kepada lawan potensial. Latihan yang berlangsung selama 2 minggu ini melibatkan sekitar 70 pesawat dari 14 negara anggota dan lebih dari 2.000 personel, serta didukung oleh pangkalan udara di Belanda, Belgia, Inggris, dan Denmark. Meskipun NATO menegaskan bahwa tidak ada senjata nuklir yang benar-benar dikerahkan dalam latihan ini, eskalasi seperti ini memperlihatkan bahwa ketegangan antara Barat dan Rusia semakin meningkat, terutama terkait wilayah Eropa Timur dan Ukraina. Latihan ini bukan sekadar simbol kekuatan militer, tetapi juga sinyal diplomasi kuat bahwa NATO siap menghadapi skenario ekstrim. Simak terus perkembangan strategi aliansi dan respons Rusia hanya di kanal kami. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengonfirmasi bahwa ia telah memberikan izin kepada CIA untuk menjalankan operasi rahasia di Venezuela dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Nicolas Maduro. Trump menyebut bahwa keputusan tersebut diambil karena dugaan besar bahwa Venezuela memfasilitasi penyelundupan obat terlarang ke AS serta membebaskan narapidana yang kemudian masuk ke wilayah Amerika Serikat. Ia tidak secara eksplisit menyebut apakah Maduro sendiri menjadi target utama operasi tersebut. Langkah ini memunculkan kecemakan keras dari Caracas yang menyebut tindakan AS sebagai upaya kudeta terselubung dan pelanggaran terhadap kedaulatan nasional. Tindakan yang diumumkan secara terbuka sebagai operasi intelijen ini menandai eskalasi hubungan antara AS dan Venezuela ke batas baru, dari tekanan ekonomi menjadi potensi aksi militer nyata. Simak terus kanal kami untuk perkembangan selanjutnya termasuk respons Venezuela, reaksi dunia internasional, dan implikasi politik dari kebijakan AS ini.